Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah, ini adalah pertemuan kita yang keenam untuk mata kuliah ilmu tajwid. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum bacaan ra. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan Ummul Quran, Quran surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, langsung saja kita ke materi, yaitu tentang hukum bacaan ra. Hukum bacaan ra ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, hukum bacaan ra dibaca tebal. Yang kedua, hukum bacaan ra dibaca tipis. Yang ketiga, hukum bacaan ra dibaca bisa tebal ataupun bisa juga tipis. Kita ke pembahasan yang pertama, yaitu hukum bacaan ra dibaca tebal, atau bisa juga disebut ra mufakhamah. Huruf ra harus dibaca tebal, yaitu apabila a. ra berharakat fathah atau fathahtain dan yang berharakat dhammah atau dhammahtain. Contohnya radu bi an. Contoh yang lain lagi wa mara'atuhu. Contoh yang lainnya lagi ara'aita. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain seperti yang bisa kita lihat semua yang ada di foto lah materinya. Selanjutnya B. Ra sukun yang sebelumnya terdapat huruf yang berharakat fathah atau huruf yang berharakat dhammah, maka ra-nya harus dibaca tebal. Contohnya fil ardi. Contoh yang lain adzkurukum. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya seperti yang ada di foto lah. Kemudian C. Ra sukun sedangkan huruf yang sebelumnya berharakat kasrah, tetapi kasrah itu bukan asli dari asal perkataan Arab, maka ra-nya harus dibaca tebal. Contohnya irji'u. Contoh yang lain irtada. Contoh yang lainnya lagi irhamna. Lalu D. Ra sukun dan huruf sebelumnya berharakat kasrah asli, tetapi setelah huruf ra berupa huruf isti'la yang tidak berharakat kasrah. Isti'la artinya meninggi atau berat. Huruf isti'la yaitu huruf ketika diucapkan lidah naik terangkat ke atas langit-langit mulut. Huruf-hurufnya adalah kha, shad, dad, ghain, ta, qaf, dan dha. Huruf-huruf isti'la terkumpul dalam suatu kalimat khussadaghtin qidh. Contohnya qirsun. Contoh yang lain qirdun. Contoh yang lainnya lagi qirtasun. Dan masih ada contoh-contoh yang lainnya seperti yang ada di foto di materi. Kemudian hukum bacaan ra yang kedua yaitu hukum bacaan ra dibaca tipis atau disebut juga dengan ra muraqqaqah.
Ra yang harus dibaca tipis atau tarqiq yaitu A. Ra yang berharakat kasrah dimanapun letaknya pada suatu perkataan, di awal, di tengah, maupun di akhir perkataan. Pada kata kerja atau fi'lun, ataupun pada kata benda atau ismun. Contohnya, fariqun. Contoh yang lain, diyarihim. Contoh yang lainnya lagi, akhrij. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya seperti yang bisa kita lihat semua yang ada di foto lah materinya. Selanjutnya B. Ra yang sebelumnya terdapat ya sukun, maka harus dibaca tarqiq ataupun tipis. Contohnya afa ghaira. Contoh yang lain lagi fasalatil 'iru. Contoh yang lainnya lagi, basirun. Kemudian C. Ra sukun yang huruf sebelumnya berharakat kasrah yang asli, tetapi yang sesudahnya bukan huruf isti'la. Maka ra-nya harus dibaca tipis. Contohnya, tunzirhum. Contoh yang lain, fabashshirhum. Contoh yang lainnya lagi, miryatin. Lalu yang terakhir yaitu hukum bacaan ra bisa dibaca tipis atau tebal. Atau disebut juga ar-ra'ul muraqqaqah awil mufakhamah. Huruf ra boleh dibaca tebal atau tipis apabila ra itu sukun, sedang huruf sebelumnya itu berharakat kasrah dan huruf sesudahnya berupa huruf isti'la. Maka ra-nya boleh dibaca tebal ataupun tipis. Contohnya firqin. Contoh yang lain lagi irdun. Contoh yang lainnya lagi hirsun. Saya kira untuk materi kita pada pertemuan kali ini kita cukupkan saja sampai di sini. Jika ada hal yang kurang jelas ataupun ada pertanyaan, silahkan disampaikan di grup WA lah. Sekian dan terima kasih. Kita lanjutkan di grup WA.